Kepo Lovers, balik lagi nih di Kepopedia. Negara kita Indonesia emang terdiri dari banyak pulau ya Kepo Lovers. Nah, setiap pulau dan wilayah itu punya kebudayaan yang super duper unik. Bahkan ada juga loh yang ngeri banget kalau kita lihat. Tapi ya emang itu jadi tradisi di daerah setempat. Apa aja ya kira-kira? Tonton videonya sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Inilah wajib tahu. Ini 7 suku di Indonesia dengan tradisi unik dan mengerikan versi dari Kepopedia. Tradisi Carok Madura. Kata carok punya arti pembunuhan nih Kepo Lovers. Jadi bisa dibilang ini jadi cara buat balas dendam ke orang atau kelompok tertentu. Bagi masyarakat Madura, carok juga sebagai cara untuk mempertahankan harga diri. Tradisi bertarung pakai celurit ini biasanya sih dipakai buat menyelesaikan masalah tertentu. Biasanya sih masalah harta, tahta, dan wanita. Kalau di masyarakat Madura, tarung pakai celurit bisa dibilang udah biasa buat selesaiin masalah. Ya meski itu membahayakan keselamatan mereka. Ngilu gak sih Kepo Lovers? Duh, gimana ya? Mau dibilang kejam tapi tradisi. Mau dibilang tradisi tapi kok kejam? Ya namanya juga beda tempat, beda kebiasaan ya. Saling menghargai aja deh kalau gitu. Pokoknya kalau kalian lagi main di Madura atau tempat manapun, kudu menghargai kebiasaan setempat ya, biar gak kena carok. Kan berabe kalau pulang tinggal nama. Tapi ya gak sengeri itu juga sih, sebenarnya orang Madura itu baik-baik kok. Cuman kadang kita aja yang sukanya nyenggol-nyenggol. Jadi harus beneran jaga sikap ya kalau lagi di tempat orang lain. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Tradisi ngayau suku Dayak Kalimantan. Suku Dayak emang udah terkenal banget nih sama ilmu magisnya. Gak heran deh kalau saudara-saudara kita di Pulau Kalimantan ini punya tradisi yang bisa dibilang lumayan ekstrim nih Kepo Lovers. Salah satunya adalah ngayau. Sebuah tradisi berburu kepala musuh yang dilakukan oleh suku Dayak ini terdengar ekstrim banget ya. Duh, gak kebayang deh, kepala jadi buruan. Tapi gak serta-merta langsung berburu kepala musuh ya Kepo Lovers. Kalau udah keterlaluan banget dan mengancam nyawa, baru deh mereka akan diburu. Tradisi ngayau ini pernah heboh di tahun 2001 loh Kepo Lovers. Jadi mereka memburu para pendatang baru dari Madura yang dianggap merampas sumber daya ekonomi di wilayah Kalimantan. Lebih ngerinya lagi, kejadian itu bikin nyawa melayang. Bahkan mereka nggak tahu apa-apa. Pokoknya dari Madura udah pasti deh jadi sasaran. Ini sih bukan lagi tradisi ya Kepo Lovers, tapi tragedi. Duh, sedih deh kalau kayak gini. Tradisi Mak Nene. Dari tadi ngomongin perang, pembunuhan, bikin tegang ya Kepo Lovers. Oke, sekarang kita ngomongin mayat ya. Sama aja dong sebenarnya, tapi gak pakai bunuh-bunuhan kok. Cuman emang udah meninggal aja. Tradisi Mak Nene adalah kegiatan membersihkan jasad para leluhur yang udah meninggal seratusan tahun lebih. Meski udah jarang masyarakat yang melakukan tradisi daerah ini, beberapa desa Dayak, Pangala, dan desa Barupu masih kok melaksanakan tradisi ini secara rutin. Tradisi Indonesia ini dimulai dengan anggota keluarga datang ke patane atau kuburan keluarga. Jangan bayangin jenazahnya dikubur dalam tanah ya. Teman-teman kita, Sulawesi Selatan memakamkan orang yang sudah tiada di makam yang berbentuk rumah.
Tujuannya biar mudah aja kalau mau ambil jenazah leluhur kalau ada upacara-upacara adat. Ya, salah satunya tradisi mak nenek ini K-Lovers. Jasad yang udah lama meninggal itu dikeluarkan dari kubur, lalu dibersihkan dan pakaiannya diganti dengan yang baru. Emang kelihatan ngeri gitu loh. Kan harus berurusan sama jenazah ya, jadi kayak gimana gitu. Ya tapi balik lagi, ini tradisi. Sebuah budaya yang memang harus dilestarikan biar gak punah tergeser sama modernisasi. Tradisi suku Naulu, Maluku. Suku Naulu merupakan suku yang tinggal di Pulau Seram nih, K-Lovers. Namanya pulaunya aja udah seram. Beneran seram gak sih tempatnya? Masyarakat yang ada di pulau ini punya tradisi daerah yang ngeri-ngeri sedep nih guys. Soalnya mereka berburu kepala manusia buat persembahan ke nenek moyang. Suku ini percaya kalau tradisi daerah ini wajib banget dilakukan biar terhindar dari malapetaka. Ternyata alasannya gak cuma buat terhindar dari malapetaka loh, tapi juga buat menunjukkan simbol kekuasaan. Bahkan kepala manusia ini juga dijadikan mas kawin loh kalau ada anggota kelompok yang menikah. Dude, ini gimana ceritanya ya? Kepalanya siapa coba? Tradisi ini masih berlangsung sampai sekarang gak sih? Ngeri banget dong kalau sampai sekarang masih ada. Buat teman-teman di Maluku atau yang tahu tentang tradisi ini masih ada atau enggak, komen di bawah ya. Tradisi Nasupale, Papua. Coba bayangin deh, gimana kalau kupingmu dipotong? Dijewer aja rasanya sakit banget, apalagi dipotong. Jadi di Papua itu ada tradisi yang mewajibkan anggota suku buat motong daun telinga kalau ada anggota keluarganya yang meninggal. Ya emang gak semua suku melakukan ini ya, tapi kebanyakan gitu deh kayaknya. Biar rasanya gak terlalu sakit, saudara kita di Papua pakai obat tradisional buat sembuhin lukanya. Sampai sekarang masih banyak loh yang melakukan ini, tapi emang udah gak sebanyak dulu. Teman-teman yang biasanya melakukan ini, biasanya yang masih ada di pedalaman banget ya, yang belum tersentuh sama modernisasi. Tradisi debus, Banten. Ayo lawan aku, udah lama di Banten nih. Zaman kecil dulu kalian suka gitu gak sih guys? Nantangin teman-teman so jagoan gitu soalnya udah lama di Banten. Bisa aja tuh yang ngomong gitu sebenarnya juga gak ngerti maksudnya apa, cuman ikut-ikutan aja. Ternyata di Banten emang ada tradisi debus loh K-Lovers. Tergolong ekstrim sih, soalnya pakai golok atau pisau buat digesekin atau ditusuk-tusuk gitu ke tubuh. Tapi gak bakalan luka. Kesenian ini udah ada sejak tahun 1532 loh. Dan sampai sekarang masih terjaga dan digemari masyarakat Indonesia. Debus dilestarikan sebagai seni bela diri yang dipertontonkan di acara-acara tertentu, kayak acara seni ataupun upacara adat. Tradisi Ikipale, Wamena. Mirip sama tradisi Nasupale, tradisi Ikipale di Wamena juga dilakukan oleh suku Dani di Papua. Tradisi Ikipale merupakan tradisi potong jari sebagai ungkapan kesedihan yang mendalam kalau ada salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia. Tradisi Ikipale biasanya dilakukan pakai kapa atau pisau. Tapi kalau perempuan, biasanya sih tangannya digigit sampai akhirnya putus. Kalau udah putus, jari dililit benang sampai darahnya nggak ngalir lagi. Serem amat ya K-Lovers. Meskipun serem, ya itulah tradisi leluhur di setiap daerah. Kita nggak berhak buat judge itu benar atau itu salah ya K-Lovers. Mereka saudara kita dan kita Indonesia.
Kalau menurut K-Lovers, tradisi mana nih yang bikin geleng-geleng kepala? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel Kipopedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.